Halo friend, saya akan bercerita tentang pengalaman pertama mengikuti KC atau Keeping Contest. Buat friend-friend yang belum tahu apa itu Keeping Contest bisa klik link di deskripsi karena sudah pernah saya bahas di video tersebut. Ada beberapa dosa yang saya perbuat ketika itu karena masih minim pengetahuan soal memelihara ikan mas koki yang berujung pada lambatnya pertumbuhan. Tapi bukan berarti sekarang sudah pinter ya friend. Bahkan sampai hari ini saya harus lebih banyak lagi belajar. Apa saja dosa-dosa saya? Yuk kita bedah bersama. Dosa yang pertama adalah memakai akuarium ekstra kecil untuk keeping. Dengan dimensi tank 50, 40, 40 tentu pertumbuhan ikan sangat lambat, gerakan terbatas, dan susah untuk mengontrol amonia karena dengan volume air yang sedikit. Otomatis kualitas air juga akan mudah menurun, dengan diimbangi WC rutin pun tidak ada efeknya karena filtrasi juga tidak akan bekerja secara maksimal, kecuali hanya keeping biasa atau karantina. Jadi sebaiknya gunakan tempat dengan dimensi yang luas. Waktu itu saya hanya memasukkan 1 ekor ikan saja di tank, sendirian sebatang kara dan sangat kesepian. Padahal idealnya, paling tidak satu tempat diberi minimal 3 ekor untuk memancing selera makan karena ikan mas koki biasa makan bergerombol. Berdasarkan yang saya amati, dengan hanya sendirian di tank, nafsu makan ikan kurang begitu lahap, bahkan sering tersisa tidak dihabiskan. Tentu ini beresiko memperburuk kualitas air yang kemudian berdampak pada perlambatan pertumbuhan. Hal yang perlu dikoreksi selanjutnya adalah ukuran pelet. Kesalahan saya memberikan Saki Hikari Growth Sinking 2 mili ke ikan size 7 cm. Sasa aja, bisa dimakan, tapi lambat. Sekedar saran ada baiknya ikan dengan size kecil diberikan pelet yang berukuran kecil. MB Food XS misalnya, atau Saki Hikari Fancy Balance. Bisa juga Hikari Ranchu Dish jika ukurannya masih sangat kecil, sesuai selera friend-friend semua. Pakan hidup seperti cacing sutra atau cacing beku juga recommended friend. Pokoknya sesuaikan ukuran pelet dengan ukuran ikan. Mereka akan lebih nyaman dengan makanan yang pas di mulut, sekali hap tanpa perlu berulang kali mengeluarkan dan memasukkannya ke dalam mulut. Dengan begitu, makanan akan lebih cepat terserap nutrisinya sehingga bisa menggenjot pertumbuhannya. Kesalahan lumayan fatal juga dialami ketika kita sibuk bekerja tetapi tidak memakai auto feeder untuk memberi pakan. Perlu kita ketahui, mengikuti KC yang jadi penilaian utama adalah growth-nya. Semuanya harus serba cepat dengan deadline tenggang waktu yang diberikan panitia. Jadi food timer adalah solusi supaya porsi makan dan waktunya selalu teratur. Untuk membuat nafsu makan ikan selalu baik, sebaiknya dilakukan penggantian air, minimal seminggu 3 kali, cuci media mekanis, dan tambahkan probiotic water treatment bila perlu supaya air selalu fresh dan selalu banyak mengandung oksigen terlarut. Alasan lain yang biasa membuat ikan tidak bertumbuh adalah pemilihan bahan yang kurang tepat. Jika memang ikan tidak membawa gen besar, akan berpengaruh juga untuk pertumbuhan maksimalnya. Biasanya bisa dilihat dari pangkal ekor. Jika pangkal ekornya besar, maka ikan tersebut ada bakat jumbonya. Selain itu usahakan mendapat bahan dari breeder atau peternaknya langsung. Karena dengan kita mengambil bahan dari peternak, kita bisa mengetahui silsilah gennya, termasuk perkiraan usia ikan. Ada yang bilang bahwa usia ikan yang terlalu tua akan lebih lambat bertumbuhnya. Membuat ikan selalu doyan makan adalah kunci utama untuk menunjang pertumbuhan. Maka dengan memberikan tempat yang luas, menjaga air, dan memberikan pakan yang tepat merupakan poin penting dalam pemeliharaan ikan mas koki. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga ada pelajaran yang dapat diambil dari dosa-dosa saya. Terima kasih.